Halo teman-teman, saya dan kelompok saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sel formulasi sediaan injeksi pyridoxine HCl atau yang sering disebut vitamin B6. Dengan zat aktifnya yaitu pyridoxine HCl, jumlah sediaan yang dibuat itu 3 ampul dengan dosis 100 mg per mili, lalu menggunakan metode sterilisasi akhir menggunakan autoclave. Referensi dari injeksi pyridoxine HCl ini dan yang kelompok saya dapat yaitu dari Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation and Product volume 5 halaman 243, dan yang kedua yaitu dari Formularium Nasional edisi kedua halaman 263. Lalu formula yang kelompok saya gunakan yaitu pyridoxine HCl 100 mg per mili, zat tambahan Na2 EDTA 0,05%, dan aqua pro injeksi ED 1 mili. Alasan pemilihan dalam formula. Dari kedua sumber komponen tersebut yang tadi saya sebutkan, formulanya sama, hanya zat aktif dan pelarutnya saja. Maka alasan pemilihan formula disesuaikan dengan kebutuhan pada sediaan injeksi, di mana sediaan injeksi pyridoxine hidrochloride dalam 1 mili hanya 1 kali pemakaian sehingga tidak perlu penambahan zat pengawet. Sediaan ini juga harus memiliki pH antara 2 sampai 3,8 sehingga diperlukan pengadjust pH agar pH sediaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kemudian pyridoxine HCl OTT terhadap zat pengoksidasi sehingga sediaan perlu ditambahkan zat penghelat yaitu Na2 EDTA. Selanjutnya monografi dari zat aktif dan zat tambahannya akan saya sisipkan di slide ini. Ya, lalu perhitungan bahan dan perhitungan tonisitas. 4.1 volume sediaan yang dilebihkan 1 mili dengan rumus V sama dengan dalam kurung N ditambah 2 kurung tutup dikali C ditambah 2 mili. 4.2 perhitungan per unit. 4.3 perhitungan per batch. 4.4 penimbangan bahan. Di sini ada tabel tonisitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari sediaan injeksi pyridoxine HCl. Pertama-tama, ditimbang pyridoxine HCl dan Na2-ETA, kemudian pyridoxine HCl dan Na2-ETA dilarutkan masing-masing dalam sebagian api. Jika sudah larut, maka pyridoxine HCl dan Na2-ETA dicampurkan. Setelah itu ditambahkan sisa dari api hingga 8 mili, lalu aduk dan homogenkan. Jika sudah homogen, maka dilakukan pengecekan pH menggunakan pH universal pada rentang 2 sampai 3,8. Jika sudah memenuhi syarat, maka sediaan dilakukan penyaringan menggunakan microfilter lalu dimasukkan ke dalam ampul masing-masing 1 mili. Sediaan disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu sediaan siap dievaluasi, meliputi evaluasi kejernihan, keseragaman volume, kebocoran ampul, dan penampilan fisik wadah. Setelah itu sediaan siap untuk dikemas. Pada evaluasi sediaan ini dibagi menjadi 3 bagian, ada fisika, kimia, sama biologi. Evaluasi fisika ini meliputi uji organoleptis, penetapan pH, uji kejernihan, uji kebocoran, bahan partikulat dalam injeksi, uji keseragaman volume, dan uji penampilan fisik wadah. Kemudian pada evaluasi kimia meliputi penetapan kadar, dan pada evaluasi biologi meliputi uji sterilitas dan uji pirogen. Untuk penyimpanan pada ruangan 15-30 derajat Celcius, terhindar dari sinar cahaya matahari.
Bentuk sediaan yang akan dibuat adalah larutan injeksi. Alasan dibuat sediaan injeksi karena zat aktifnya yang mudah larut dalam air sehingga dapat dibuat sediaan parental dengan volume kecil. Mekanisme kerja piridoksin dikonversi ke dalam eritrosit di bagian aktifnya yaitu fosfat piridoksal, kemudian piridoksamin diubah menjadi fosfat piridoksamin. Piridoksin diberikan secara oral maupun secara injeksi intramuskular ataupun intravena. Piridoksal dioksidasi di hati untuk menghasilkan asam 4-piridoksik yang akan disekresikan di dalam urin. Indikasi dan dosis untuk menangani morning sickness pada trimester awal kehamilan, dosis yang diberikan yaitu sebesar 100 mg per 1 kali sehari. Aturan pakai untuk injeksi intravena yaitu 1-3 mili. Kontraindikasi dihindarkan pada pasien yang mendapatkan levodopa, kemudian efek samping dapat merusak sistem saraf pusat, sakit kepala, dan mual. Interaksi obat tidak boleh diberikan pada pasien yang menerima levodopa. Sekian pemaparan self formulasi dari kelompok kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe.